wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai determinan matriks dan inverse matriks. Pembahasan yang pertama yaitu determinan matriks. Misal diketahui matriks A. Nah, untuk penulisan suatu determinan dari matriks A ini bisa ditulis dengan det A atau determinan A dengan memakai tanda mutlak. Di sini kalian bisa menulis det A atau dengan tanda mutlak, yaitu mutlak A, dibaca determinan dari matriks A. Nah, untuk determinan ini hanya bisa dilakukan untuk matriks persegi, yaitu matriks yang mempunyai baris dan kolom sama atau berordo sama. Contohnya seperti 2x2 dan 3x3. Nah, di sini determinan matriks ordo 2x2. Jika A sama dengan A, B, C, D, nah di sini ordonya 2x2. Maka untuk determinan A-nya yaitu A kali D, yaitu diagonal utama yang diberi tanda merah. Kemudian dikurangi B kali C, disebut dengan diagonal sekunder atau diagonal samping. Jadi untuk mencari determinan A ini, diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Diketahui matriks A sama dengan 7, 5, 4, 3. Berapakah nilai dari determinan matriks A? Nah, untuk menyelesaikannya yaitu determinan A sama dengan A kali D dikurangi B kali C. A kali D ini diagonal utama, yaitu 7 kali 3, dikurangi B kali C diagonal sekundernya, 5 kali 4. Nah, determinan A sama dengan 21 dikurangi 20, sehingga nilai dari determinan matriks A adalah 1. Selanjutnya yaitu determinan matriks ordo 3x3. Pada matriks ordo 3x3, di sini kita menggunakan metode Sarus. Nah, misal diketahui matriks B sama dengan ABC, DEF, GHI. Maka determinan B sama dengan, kita tulis lagi matriks B-nya. Kemudian di pinggirnya kita menuliskan kembali kolom pertama dan kolom keduanya. Sehingga matriks B sama dengan diagonal utama dikurangi diagonal sekundernya. Pada diagonal utama semuanya ditambah dan untuk diagonal sekundernya dikurangi, yaitu A kali E kali I tambah B kali F kali G tambah C kali D kali H. Kemudian dikurangi diagonal sekundernya, yaitu C kali E kali G dikurangi A kali F kali H dikurangi B kali D kali I. Langsung saja kita masuk ke contohnya, yaitu diketahui matriks B sama dengan 1, 0, 2, 3, 1, negatif 2, 1, negatif 1, 2. Nah, berapakah nilai determinan dari matriks B? Nah, untuk penyelesaiannya yaitu determinan matriks B sama dengan, kita tuliskan lagi elemen-elemen yang ada pada matriks B. Kemudian, untuk kolom ke-1 dan kolom kedua, kita tuliskan lagi di samping matriks B. Untuk determinan matriks B, kita lakukan penjumlahan dari setiap perkalian pada diagonal utama. Kemudian, dikurangi dengan hasil perkalian pada diagonal sekunder, yaitu 1 dikali 1 kali 2 tambah 0 dikali negatif 2 kali 1 tambah 2 kali 3 kali negatif 1 dikurangi 2 kali 1 kali 1 kurangi 1 kali negatif 2 kali negatif 1 dikurangi 0 kali 3 kali 2. Sehingga hasilnya 2 tambah 0, 2 tambah negatif 6 sama dengan negatif 4, dikurangi 2, negatif 6, dikurangi 2,
negatif 8, sehingga determinan pada matriks B negatif 8. Selanjutnya yaitu jenis matriks berdasarkan nilai determinannya. Nah, berdasarkan nilai determinannya, matriks ini terbagi menjadi dua, yaitu matriks singular dan matriks non-singular. Untuk matriks singular yaitu jika determinan matriks A sama dengan 0. Nah, ini yang dinamakan matriks singular. Untuk matriks non-singular yaitu jika determinan dari matriks A itu hasilnya tidak sama dengan 0, maka matriks itu dinamakan matriks non-singular. Pembahasan selanjutnya yaitu sifat-sifat determinan. Yang pertama, determinan A transpos sama dengan determinan A. Jadi, untuk transpos ini kita tidak perlu melakukan transpos terlebih dahulu, tetapi kita bisa langsung mencari determinan A-nya. Yang kedua yaitu determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Untuk yang ketiga yaitu determinan A kali B sama dengan determinan A kali determinan B. Jadi untuk determinan A kali B ini kita tidak perlu mengalihkan matriks A-nya dengan matriks B. Kita bisa langsung mencari determinan setiap matriks A dan matriks B, kemudian dikalikan. Yang keempat yaitu determinan A pangkat N sama dengan determinan A dipangkatkan N. Jadi kita tidak perlu melakukan perkalian pada matriks A sebanyak berapa kali, tetapi kita bisa langsung mencari determinannya, kemudian dipangkatkan N-nya itu berapa kali. Misalnya pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Nah, untuk yang kelima yaitu determinan K kali A. Nah, ini skalar ya. Sama dengan K pangkat N dikali determinan A. Nah, N di sini adalah ordo matriks. Jika ordonya 2 kali 2, maka N-nya itu 2. Jika ordonya 3 kali 3, maka N-nya itu 3. Nah, untuk membantu pemahaman kalian mengenai sifat-sifat determinan, di sini saya kasih contohnya. Diketahui matriks A sama dengan 4, 2, 3, 2, dan matriks B sama dengan negatif 3, 3, negatif 3, 4. Nah, tentukan nilai dari determinan A transpos, determinan A inverse, determinan A kali B, determinan A pangkat 3, dan determinan 3 kali B. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, langkah pertama yaitu kita mencari nilai determinan A dan determinan B. Nah, untuk mencari nilai determinan A, kita langsung kalikan saja diagonal utamanya. 4 kali 2 dikurangi 2 kali 3, 6. 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Nah, untuk determinan B sama, yaitu negatif 3 dikali 4 sama dengan negatif 12 dikurangi 3 dikali negatif 3 sama dengan negatif 9. Nah, negatif 12 ditambah 9 sama dengan negatif 3. Nah, langsung kita jawab pertanyaan yang pertama, yaitu determinan A transpos sama dengan determinan A. Kita lihat nilai determinan A itu berapa, yaitu sama dengan 2. Nah, untuk yang kedua yaitu determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Sama dengan 1 per determinan A itu 2, jadi hasilnya 1 per 2. Selanjutnya yang ketiga yaitu determinan A kali B, sama dengan determinan A dikalikan dengan determinan B, yaitu 2 dikali negatif 3, sama dengan negatif 6. Pertanyaan yang keempat yaitu determinan A pangkat 3, sama dengan determinan A dipangkatkan 3, sama dengan determinan A itu yaitu 2 dipangkatkan 3, 2 dikali 2 4, kali 2 8, sehingga determinan A pangkat 3 sama dengan 8.
Nah, yang kelima yaitu determinan 3 kali B. 3B sama dengan 3. Nah, N-nya itu, ordonya itu berapa? 2. Jadi 3 pangkat 2 dikalikan dengan matriks determinan B. Sama dengan 3 pangkat 2 itu 9 dikali determinan matriks B, yaitu negatif 3. Sama dengan negatif 27. Pembahasan selanjutnya yaitu inverse matriks. Misal, A dan B adalah dua matriks persegi dengan ordo yang sama. Matriks A dan B dikatakan saling inverse jika memenuhi hubungan A kali B sama dengan B kali A sama dengan 1, yaitu akan menghasilkan matriks identitas, yaitu 1. Nah, inverse dari matriks A ditulis dengan A pangkat negatif 1. Jadi untuk penulisan inverse matriks A ini yaitu A pangkat negatif 1. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh berikut. Di sini sudah diketahui matriks A sama dengan 3, 5, 1, 2 dan matriks B 2, negatif 5, negatif 1, 3. Yang pertama, kita lakukan perkalian matriks A kali matriks B. Kita langsung melakukan perkalian dua matriks. Nah, hasil dari matriks A kali matriks B adalah 1, 0, 0, 1, yaitu matriks identitas. Nah, yang kedua, kita lakukan perkalian matriks B kali A, yaitu hasilnya sama, 1, 0, 0, 1, yaitu matriks identitas. Nah, karena matriks A kali B sama dengan B kali A sama dengan 1, maka A dan B adalah dua matriks yang saling inverse, yaitu A sama dengan B inverse dan B sama dengan A inverse. Kemudian bagaimana cara menentukan nilai inverse matriks? Nah, di sini ada rumus inverse matriks, yaitu A inverse sama dengan A per determinan A dikali A join A. Nah, untuk mencari A join matriks ordo 2 kali 2, kita dapat memisahkannya, yaitu matriks A sama dengan AB CD. Nah, untuk A join, kita dapat menukar posisi A dan D. Kemudian, pada B dan C kita beri tanda negatif. Maka A join matriks A sama dengan D min B min C A. Nah, langsung saja lihat contohnya. Jika A sama dengan 3, 5, 1, 2, maka A inverse sama dengan. Nah, untuk penyelesaiannya kita langsung masukkan saja rumus yang tadi, yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali A join A. A inverse sama dengan 1 per kita kalikan diagonal utamanya, yaitu 3 kali 2 sama dengan 6 dikurangi 5 kali 1 sama dengan 5. Kemudian kita kalikan A join-nya dengan menukar posisi 2 dan 3. Kemudian pada 5 dan 1 kita beri tanda negatif, sehingga A inverse sama dengan 1 per 6 dikurangi 5, 1 dikali 2 negatif 5 negatif 1, 3. Nah, untuk nilai A inverse-nya sama dengan 1 dibagi 1 sama dengan 1 dikalikan dengan A join A, sehingga hasilnya adalah 2 negatif 5 negatif 1, 3. Nah, untuk membantu pemahaman kalian, silahkan kerjakan latihan berikut. Di sini terdapat 3 soal. Silahkan ikuti langkah-langkahnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada yang kurang dipahami, silahkan langsung tanyakan kepada saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.